Kemudian ayat yang nomor 4 ya, fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Ini ayatnya dulu pertama yang turun, di mana saja kalian menghadapkan disitulah ada Allah. Artinya kalau sholat hadap mana saja boleh. Awal-awal hadap ke sana, hadap ke timur, hadap ke barat, nggak masalah. Tapi setelah turun ayatnya yang berikutnya, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, di mana saja kalian berada, maka hadapkan wajah kalian ke syatrah, ke arah Ka'bah atau ke arah Masjidil Haram. Nanti jangan pula pakai ayat yang pertama tadi, fa ainama tuwallu fasamma wajhullah, habis itu enggak menghadap kiblat. Ya kamu kenapa sholatnya menghadap apa? Ini kiblatmu salah. Hah? Baca ayatnya. Nih. Fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Hadap mana saja ada Allah. Nah, ini kalau enggak belajar nasikh dan mansukh. Kemudian berikutnya, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan daripada penjelasan-penjelasan wal huda dan hidayah ya, petunjuk. Ini maksudnya memang orang-orang ahli kitab itu suka menyembunyikan apa yang telah diwahyukan oleh Allah. Nah, meskipun seperti itu kan memang ayatnya nanti neraka kan? Ayatnya neraka ini karena ancamannya neraka. Tapi ada pengecualian. Kalau masa hidupnya, makanya ayat berikutnya itu illal ladzina tabu, kecuali dia bertaubat, wa aslahu dan memperbaiki diri, wa bayyanu dan menjelaskan ya, menerangkan dirinya sudah taubat. Faulaika atubu alaihim, maka mereka itulah yang aku ampuni atas mereka, aku terima taubat mereka. Wa anat tawwabur rahim, dan akulah yang maha menerima taubat, yang maha kasih sayang. Kemudian berikutnya, innama harrama alaikumul maitata wad dama walahmal khinzir, dan seterusnya ayatnya. Nah, ayat ini itu kan menyebutkan bangkai. Benar nggak Ustaz Juri? Al-maitata kan bangkai, wadama dan darah. Nah kan kita nggak tahu nih, berarti setiap darah, berarti setiap bangkai. Ya, ayat ini ada sunnah yang menjelaskan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhillat lana maitatan, dihalalkan bagi kita dua bangkai. Bangkai apakah itu? As-samaku wal jarod. Jarod ini bukan nama orang, Jarod ya. As-samaku, sama ikan, wal jarod dan belalang. Kalau dia ikan mati, ketemu mati masih halal. Nanti ikannya sudah mungkin keracunan di di kolam, mau panen tiba-tiba udah mati duluan, itu masih halal. Kemudian belalang juga halal. Wal kabidu wa tohal. Kabid ini kayak apa lah ya? Hati, jantung, limpa, air, isi perut bawah lah, isi perut dalam. Hati kan seperti darah. Hati, jantung seperti darah nggak? Ya kan? Makanya dihalalkan dua bangkai dan dua darah. Dua darah itu adalah hati dan jantung. Coba kalau hati itu ibaratnya kan darah yang bergumpal. Tuh. Berarti ada yang diharamkan. Berarti yang diharamkan bangkai itu nggak semua bangkai, dan juga tidak semua darah. Di sini lanjutannya, qala ta'ala wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa saja yang disembelih bukan atas nama Allah. Kemudian diberikan rukhsah, keringanan,
bagi yang terpaksa, asalkan tidak menginginkan dan tidak pula berlebihan. Jadi dia sebatas apa saja, kalau dia nggak makan dia mati. Bukan terus, wah ini pula kesempatan di hutan kan, nggak ada makanan yang lain, tengoknya babi, wah ini kesempatan. Itu nggak boleh. Justru karena nggak menginginkan ghairu baghin wala adin, dan juga tidak berlebihan, nggak terus sampai kenyang. Ada yang rendang, ada yang sate, ada yang ini enggak. Bahkan bawanya pula pulang lagi masuk freezer. Nggak gitu konteksnya, bro. Ini kalau dia udah menutupi laparnya supaya tidak mati saja dia, boleh. Itu cuma sekedar. Makanya lanjutannya Allah katakan fala isma alaih, maka tidak ada dosa. Nggak ada dosa yang kayak gitu. Tapi yang kita sebut tadi itu dosa udah termasuk yang sudah terpaksa, habis itu cerita kayak pula sama orang. Ada yang tapi nggak terpaksa, dia cuman dia masuk ke kedai orang dia yang umumnya non muslim ya, masuk ke kedai, pikir ya orang Islam, makan, rupanya daging celeng sudah celeng. Habis itu pas cerita dia sama orang bangga pula, aku sudah kurasakan babi, bagaimana rasanya. Nggak boleh gitu. Itu berbangga dengan hal-hal haram masa lalu. Kemudian berikutnya kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan atas kalian berhukum qisas pada orang yang dibunuh. Al-hurru bil hurri, orang merdeka dengan merdeka, wal abdu bil abdi, orang budak dengan budak, wal unsa bil unsa, perempuan dengan perempuan. Nah, di sini ada kata perempuan dengan perempuan. Jadi yang perempuan dengan perempuan ini ayatnya dinasakh oleh ayat yang lain. Nah, rasa-rasanya memang nggak adil kalau perempuan membunuh perempuan, terus yang dibunuh juga perempuan. Atau ada laki-laki membunuh perempuan, terus laki-laki ini nggak bisa dibunuh kecuali perempuan lain. Ya kan nggak adil jadinya. Akhirnya ayat ini dinasakh khusus untuk perempuannya. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Yang penting jiwa dengan jiwa. Ya mau laki-laki mau perempuan statusnya sama dalam, kecuali yang budak tadi ya, budak. Khusus yang perempuan saja. Berikutnya kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Di sini ada ayat wasiat. Jadi sebelum turunnya ayat tentang warisan, jadi dulu boleh mewasiatkan kepada karib kerabat, kepada orang tua karib kerabat boleh, meskipun dia sudah punya bagian hak dari warisan. Jadi wasiatkan lagi, aku wasiatkan ini untuk si fulan, aku wasiatkan ini untuk anakku yang nomor 3. Setelah turun ayat warisan, gak boleh lagi berwasiat untuk keluarga, untuk yang sudah dapat bagian dari warisan. Wasiat itu untuk orang luar. Makanya turun ayatnya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah mewajibkan kepada memberikan warisan kepada anak-anak kalian, laki-laki bagian laki-laki seperti 2 perempuan. Berikutnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, ini perlu diperhatikan. Pada awal puasa disyariatkan memiliki tata cara yang unik. Puasa itu nggak langsung seperti yang kita jalankan sekarang, nggak. Awal-awal turun dulu nggak kayak gitu puasanya. Yaitu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan, bukan hanya pada siang hari, tapi juga pada malam hari. Itu awal-awal dulu, sangat ketat sekali.
Nah, dengan tata cara seperti ini para sahabat mengalami kesulitan. Ya sulitlah, bagaimana siang malam aktivitas sangat terbatas, nggak makan, nggak minum. Nah setelah itu karena merasa kesulitan dan memang benar-benar berat, akhirnya dinasakh tata caranya seperti ini. Dinasakh oleh ayat uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Maka dihalalkan bagi kalian pada malam untuk bercumbu dengan istri pasangan. Siangnya tidak boleh, malamnya sudah boleh. Sedangkan di awal turun siang malam tidak boleh. Bukan hanya makan minum yang membatalkan. Berikutnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang berat melaksanakan puasa, membayar fidyah dengan memberi makan satu orang miskin. Nah, ayat ini kan yang tidak sanggup puasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ayat ini mansukhah, dinasakh oleh faman syahida minkumus syahra falyasum. Tapi sebenarnya ayat ini masih tetap juga berlaku kalau untuk orang yang sakit permanen. Masih. Kalau sakit permanen, orang yang sudah uzur sepuh, nggak sanggup lagi puasa. Kalau puasa dia loyo, dia penyakitnya bisa bertambah ini. Nah ini cukup memberi, makanya ada orang beri fidyah kan sekarang kan, masih kan fidyah. Ini khusus untuk orang yang wa'alal ladzina yutiqunahu. Jadi kalau dia sudah menyaksikan hilal wajib juga puasa. Istilahnya kalau dulu mungkin alasan-alasannya tidak seketat setelah turun faman syahida minkumus syahra falyasum. Ayatnya mungkin ya kalau nggak sanggup lah. Kalau ini sudah ada batas-batas, kalau nggak sanggup permanen, sakit permanen, atau uzur sepuh. Kemudian waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, dan jangan berlebihan, jangan melampaui batas, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah ini kan umum ini, benar nggak? Umum ayatnya kan, perangi mereka yang memerangi, berarti dimanapun dan kapanpun. Ayat ini masih muhkam semuanya masih oke, masih berlaku, kecuali yang bagian ayat wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi. Kecuali ayat yang janganlah kalian perangi mereka di Masjidil Haram sampai mereka memerangi kalian. Jadi memang sebenarnya ayat perang ini sangat ketat, bukan main perang-perang aja. Dan justru umat Islam itu kalau pihak lawan merangi dulu baru diperangi. Jangan pula nanti dikutip-kutip ayatnya. Ada itu yang mengatakan misionaris yang apa? Katanya Al-Quran ini adalah banyak ayat-ayat teroris, seperti ayat-ayat perang ini yang tidak dia pahami konteksnya. Padahal ayatnya dinasakh fa in qatalukum faqtuluhum. Kalau mereka memerangi kalian, maka perangi. Intinya di situ. Bukan main perang-perang aja. Kalau mereka merangi baru diperangi. Karena umat Islam ini ya seperti lebah ya. Kalau dijauhi ya nggak diganggu sarangnya ya diam. Cuma kalau ke situ barulah diserang. Kemudian fa in tahu fa innallaha ghafurur rahim. Dalam ayat bermakna pernyataan maaf dan ampun untuk mereka. Ampunan ini dinasakh oleh Ghafurur Rahim. Fa in tahu fa innallaha ghafurur rahim. Nah, ayat ini dinasakh oleh faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Lagi-lagi memang berperang dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk berdamai. Kalau enggak saya dia. Itu ya, yang perang umumnya gitu ya, saja bulan ya.
Kemudian ayat berikutnya wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Janganlah kalian mencukur rambut kalian sampai binatang kurban ke tempat penyembelihannya. Dah. Baru ayat lanjutannya faman kana minkum maridhan, siapa yang sakit di antara kalian, au bihi adzan, atau ada gangguan di kepalanya, min ra'si fa fidyatun, maka membayar fidyah, min siyamin, daripada puasa, au shadaqatin, atau puasa, au nusukin, atau berkurban. Ya ini maksudnya dalam satu ayat itu ya ada yang dinasakh. Dalam satu ayat itu terus. Makanya tadi saya bilang harusnya kan kalau kita ketat memilih kaedah nasikh dan mansukh itu belum masuk kategori. Tapi karena ulama khilaf kita masukkan semua. Kemudian ayat 14 yang bagian 14 yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apa yang hendak mereka infakkan? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin, dan seterusnya. Nabi menjawab, Allah perintahkan Nabi untuk menjawab, katakanlah bahwasanya apa yang mereka infakkan daripada kebaikan untuk siapa? Walidain, untuk kedua orang tua, wal aqrabin, untuk kerabat. Nah ini kan ayatnya awalnya gitu. Jadi kalau bayar zakat pun sama keluarga boleh awal-awal. Nah ayat ini sudah dinasakh oleh ayat yang ada dalam surah, ini bukan Al-Baqarah yang salah ini. Dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha, yang 8 asnaf itu. Jadi enggak lagi keluarga. Yang berikan sedekah itu untuk orang lain yang 8 golongan. Kemudian yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram berperang di dalamnya. Bulan-bulan haram apa saja bulan haram? Mulai daripada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan bulan-bulan ini kalau di surah Al-Baqarah biasa disandingkan dengan ayat-ayat perang. Karena memang bulan-bulan yang dihormati ini masa jahiliyah pun dihormati. Mereka itu seganas apapun, sekuat apapun dia perang di bulan lain. Nah, bulan-bulan itu mesti berdamai. Mesti berdamai. Memang ada genjatan senjata. Maksudnya di bulan-bulan lain memang mereka begaduh terus, perang antar suku, tapi khusus di bulan haram mereka berdamai, menahan diri. Nah, kemudian berikutnya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Qul fihima itsmun kabir, dan katakanlah pada keduanya ada dosa besar. Pertama disebutkan dosa besar dulu. Nah ini yang dimaksudkan oleh orang yang mengingkari nasakh, tidak sepenuhnya nasakh, karena dia tadarruj, ada tahapan-tahapan, enggak nasakh, berlaku masih era itu tapi masih bertahap. Awalnya disebutkan dosa besar, ada manfaatnya tapi mudaratnya lebih besar. Kemudian nanti kalau kalau menjelang sholat, mau sholat jangan minum khamar. Kemudian baru nanti terakhir dalam surah Al-Maidah fajtanibu, maka hindarkan. Karena sudah diselevelkan dengan innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu, sampai menyembelih berhala, kemudian mengundi dengan anak panah, itu setarakan hal-hal yang musyrik dengan minum khamar dan judi. Dan disebutkan rijsun. Rijsun itu apa? Kotoran min amali syaitan, perbuatan syaitan. Kemudian wala tankihul musyrikati hatta yu'min.
janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Nah, ini ayat ini pengecualian, ada pengecualian pada ayat lain ya, dalam surah wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum muhsinina ghairu musafihina wala muttakhidhi akhdan. Kalau orang musyrik secara umum no. Tapi ahli kitab, nah, wanita ahli kitab masih boleh. Tapi ada juga pendapat yang menyebutkan bahwasanya ahli kitab yang sekarang tidak sama dengan ahli kitab di era Nabi. Karena sudah, kalau ahli kitab masa Nabi itu mungkin saja nggak beriman pada Nabi, tapi mengesahkan Allah, tidak mengatakan Trinitas. Kemudian wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik. Para suami mereka lebih berhak merujui mereka. Oke. Tapi ayat ini kan di atasnya. Enggak semuanya main rujuk-rujuk aja. Cerai 100 kali pun rujuk enak kali. Akhirnya ayat berikutnya at-talaqu marratan. Talak itu hanya 2 kali. Rujuk itu 2 kali, enak sekali sampai 100 kali mempermainkan perempuan. Nah, 2 kali saja. Setelah 2 kali, baru ketiga kalinya itu tidak boleh lagi dirujuk, kecuali dia nikah lagi dengan orang lain, dan tidak boleh di skenario. Karena suka lagi, sama-sama suka, ini nampaknya dek kita kembali lagi, tapi sayangnya sudah talak 3 pula. Jadi bagaimana ini ceritanya nih? Udah aku atur lah ya, kau nikah dengan si fulan, nah kau jangan sentuh-sentuh nanti sering, habis itu kau ceraikan, habis itu ku nikahi lagi. Nah ini nggak boleh, dia harus natural, nikah natural, nggak boleh direncanakan kayak gitu. Makanya ayat-ayat nikah nanti di maqasid kita jelaskan, ayat-ayat tentang nikah, perkawinan, perceraian. Ini banyak watilka hududullah, itulah undang-undang hukum-hukum Allah, selalu diingatkan. Biasanya kalau ada kalimat watilka hududullah itu peringatan keras, jangan main-main. Bukan barang mainan ini. Nah, gitu. Kemudian berikutnya wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Tidak dihalalkan bagi kalian untuk mengambil apa yang telah kalian berikan kepada perempuan sesuatu. Sudah dikasih mahar, sudah dikasih servis, sudah dikasih yang lain-lain, ya setelah cerai janganlah pula minta lagi. Kemudian illa ayakhafa alla yuqima hududallah. Nah, kecuali kalau keduanya itu khawatir tidak akan menjalankan hukum-hukum Allah. Nah, berikutnya ayat tentang penyusuan. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Para ibu-ibu yang menyusukan anak-anak mereka 2 tahun penuh. Nah, ini kan 2 tahun penuh nih ayatnya yang di atasnya. Sambungan ayat berikutnya itu ada fa in arada fisalan antaradim minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima. Kalau keduanya sepakat, kalau keduanya musyawarah, hasil musyawarah nih keduanya, meskipun udah cerai nih, sekarang si anak sama si ibunya masa penyusuan. Kalau mereka sepakat, ya sudahlah, nggak mungkin manggil dek lagi kan? Manggil dek lagi nggak kalau udah cerai kayak gitu? Agak susah juga saya bilangnya. Jadi mantan, yes. Jadi mantan istri, bagaimana nih anak-anak nih? Apakah udahlah fisolan saja? Fisolan itu artinya teduh, kalau bahasa kita teduh atau menyapih ya, nggak lagi menyusui. Oke, kalau gitu nanti ya pakai susu formula saja. Itu tergantung kesepakatan, nggak mesti sampai 2 tahun. Kalau nggak 2 tahun berdosa, enggak lah. Ada yang kurang 2 tahun, ada yang lebih, ya kan? Ada anak-anak yang lebih. Biasa kalau udah lebih 2 tahun itu, kalau emak-emak yang agak keras lah ya, dia paksa untuk tidak lagi ya Pak.
Tapi kalau anak terakhir biasa yang manja-manja itu yang masih dekip-dekip di ketiak-ketiak. Dekip tuh apa, nempel ya, nempel. Nah, itu sampai 2 tahunnya lewat. Ya banyak hikmahnya itu. Kalau orang lebih 2 tahun tuh memorinya udah ada. Jadi nggak bisa. Coba bayangkan orang yang 2 tahun menyusui. Siapa di sini di antara kita yang waktu menyusui dia masih ingat? Nggak ada. Makanya 2 tahun itulah hikmahnya. Makanya jangan lebih sampai 3 tahun udah tahu ngomong pun bagaimana menyusui lagi. Memorinya sudah ada, sangat ini ya, berpengaruh sama karakternya. Kemudian walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Dan orang-orang yang telah diwafatkan di antara kalian kemudian meninggalkan para istri, memberikan wasiat kepada istri-istrinya mata'an sebagai uang belanja lah ya, ilal hauli sampai setahun. Dulu setahun tuh ayatnya, setahun, dan dalam setahun tuh nggak boleh keluar si istri, nggak boleh keluar dari rumah, dan belanja setahun tuh udah ada. Nggak boleh dikeluarkan, nggak boleh diusir sama keluarga laki-laki. Nah, nanti itu lain cerita kan. Ini dulu ayatnya. Kalau dia pengen keluar sendiri, fa in kharajna fala junaha alaikum, maka nggak ada berdosa. Tapi jangan diusir. Karena suamimu sudah tidak ada, maka engkau kami ceraikan. Kenapa pula dia yang ceraikan? Cerai itu maksudnya nggak lagi di situ. Nah, ayatnya dinasakh walladzina yutawaffawna minkum di Al-Ahzab ya, nanti minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Jadi enggak lagi setahun saja curi. Kalau dulu wafat suaminya setahun. Setahun enggak boleh keluar, setahun enggak boleh nikah, setahun enggak boleh berhias. Nah, ini menjelaskan bahwasanya nggak apa-apa setahun 4 bulan 10 hari udah boleh lagi. Jangan pula masih berduka 1 bulan udah berhias, udah solek, habis itu udah bergabung sama anak-anak lajang atau janda-janda yang lain, janda-janda ganjeng. Nggak boleh. Kalau dulu setahun, ayat yang berikut apanya itu 4 bulan 10 hari. Tapi masih ada juga yang mempraktekkan jangan dulu, katanya mangepekah apa katanya, belum pun kering tanah kuburannya, udah 4 bulan 10 hari udah boleh menerima proposal. Kalau laki-laki pun biasanya, kalau laki-laki nggak ada iddahnya. Dulu ada ulama yang justru paginya meninggal istrinya, sorenya udah menikah lagi. Iya. Karena dia pelajar, punya istri. Jadi kan selama dia punya istri, dia konsentrasi fokus belajar. Pulang ke rumah ada yang ngambut, Mas. Mau makan apa, Mas? Mau belajar. Setelah meninggal istri, nggak ada lagi galau. Jadi buyar, konsentrasinya nggak ada. Jadi kata gurunya, ya sudah, sore ini, malam ini kamu nikah lagi. Setelah nikah lagi, cas lagi, semangat lagi. Hah? Nah, itu kalau laki-laki nggak ada iddahnya. Cuman memang laki-laki pun terkadang dibilang orang malek pakas. Begitu meninggal, ya tunggulah dulu sebentar, masa-masa duka. Ini udah nggak sabar lagi dengan cadangan kan? Mungkin pun sebelumnya sudah ada cadangan. Kalau kata orang apa, belum kering
tanah atau nisan istrinya pun belum, masa nikah lagi. Datang dia ke kuburannya, kipasinya supaya cepat kering. Oke, berikutnya itu tadi ya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Kenapa? Qad tabayyana rusydu minal ghayy, karena setelah nampak jelas perbedaan antara petunjuk dan kesesatan. Faman yakfur bit-taghut, siapa yang kafir kepada taghut, tidak menyembah berhala, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, lam fisama laha, tidak akan ada putus-putusnya, wallahu samiun alim, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, ini kan ada ayatnya nih, la ikraha fiddin. Ya, sebagian ulama sih menyebutnya masih muhkam. Muhkam itu ya karena memang ada penjelasan qad tabayyana rusydu. Jadi nggak ada paksaan orang masuk agama Islam. Sampai sekarang pun itu diterapkan orang. Tapi ada pendapat menyebutkan bahwasanya ayat ini dinasakh oleh faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah orang musyrik dimanapun kalian jumpai. Kamu masuk Islam nggak? Nggak. Di sini ada lagi perintahnya, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghlub alaihim. Tapi sebenarnya ayatnya enggak bertentangan dengan pemaksaan suatu kondisi adalah bisa sah-sah saja dengan tidak ada pemaksa. Seperti di Indonesia ada enggak orang maksa masuk Islam? Ada, justru kalau kita paksa kena undang-undang. Makanya ketika ada orang bersyahadat pun biasanya kan ada pengumumannya kan. Ditanya dulu oleh orang yang akan mensyahadatkan. Saudara, apakah saudara ada paksaan dari pihak lain untuk memeluk agama Islam? Tidak. Selalu gitu. Kemudian ayat tentang hutang piutang. Jika memahami ayat sebagai kewajiban untuk menuliskan faqo, kan ada fal yaktub, maka tulislah. Kalau kita hutang piutang, tulislah. Kan ada kata perintahnya fal yaktub. Nah, kalau memahaminya, menuliskan jumlah hutang serta mendatangkan saksi, maka ayat ini dinasakh oleh ayat setelahnya. Kalau memahaminya bahwasannya itu adalah sebuah kewajiban, maka kewajiban itu sudah luntur kalau ada kepercayaan. Fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addil ladzi tumina amanatahu waliyattaqillaha rabbah. Kalau percaya, sama-sama percaya, orang yang sudah kenal, kita tahu sifatnya, maka enggak perlu ditulis. Nah, akan tetapi jika memahami perintah ayatnya hanya sebatas anjuran, makanya faktubuh apa gimana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, maka tulislah. Nah, kalau memahaminya sebagai anjuran saja, tidak sampai wajib, maka ayatnya masih berlaku. Kemudian yang terakhir ini ada yang digabung, makanya jumlahnya sebenarnya 26 ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ada di penghujung surah Al-Baqarah itu ada ayatnya. Ayatnya sangat berat diamalkan. Dan jika kalian menampakkan apa yang ada dalam diri kalian atau kalian sembunyikan, jadi yang dinampakkan, yang disembunyikan, yuhasibukum bihillah, Allah akan hitung juga. Misalnya nih, kita baru niat nih melakukan perbuatan salah, belum melakukannya, cuman sudah dicatat dosa, berat nggak? Berat. Bukan kita aja, sahabat yang melapor nih kepada Rasul, kami nggak sanggup ya Rasul dengan ayat seperti ini, kami nggak sanggup mengamalkannya.
Karena ketika berada di majelis Rasul semuanya imannya cas, tapi ketika pulang ke rumah udah lain. Makanya yang berikutnya itu ada ayatnya, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ya kalau nggak mampu semampunya lah. Makanya ada dalam hadis Nabi menyebutkan kalau orang masih merencanakan perbuatan buruk, masih merencanakan perbuatan dosa, maka dosanya nggak ditulis. Tapi kalau dia sudah mengerjakan, maka ditulis dosanya satu. Tetap juga kalau besar ya besar, kalau kecil ya kecil. Tapi kalau berbuat kebaikan, kalau berniat udah dapat pahala nggak? Udah. Kalau ngerjakan makin dapat lagi. Sekali kebaikan, satu kebaikan dapat 10 balasan. Justru bahkan niat orang beriman lebih baik daripada amalannya. Maksudnya ada maksudnya, jangan disalah arti yang penting niat saja. Kenapa kok nggak sholat? Yang penting niat. Kenapa nggak puasa? Yang penting. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Karena ada satu sisi niat ini lebih baik daripada amalan. Karena ketika orang berniat, ya dia nggak akan ada ria kan. Tapi kalau sudah beramal itu sudah nanti godaannya tinggi. Kemudian niat ini tetap bertahan di. Coba bayangkan orang belum haji, ya, tapi dia sudah berniat nih, sudah nabung, sudah ini, tiba-tiba malaikat maut datang, nggak jadi. Aturan tahun depan udah siap-siap, rupanya tahun ini dipanggil Allah. Jadi dia sudah dapat pahala haji. Nah, ini jauh lebih baik dibandingkan belum tentu dia sebaik itu melaksanakan. Pas melaksanakan nengok pembelanjaan, nengok orang hitam, woi berong nepe, nengok orang tinggi, woi unik tiang listrik berjalan. Jadi semuanya, jadi disinilah posisi niat justru lebih baik daripada beramal. Tapi jangan nanti dilakukan seperti yang saya sebutkan tadi ya. Penting niat, ini hadisnya loh, ini. Kenapa gak sholat? Yang penting niat. Kenapa gak zakat? Yang penting niat. Semuanya niat. Nanti kenapa gak ngaji? Yang penting niat. Gimana mau apa? Penting niat ngaji. Kecuali berhalangan. Oke lah ya, kita cukupkan saja. Ini kayaknya yang terpanjang dalam sepanjang sejarah pengajian bicara Al-Quran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.